kita gimana caranya, kita bahkan berapa kali juga ngulik scene, ngulik skenario diubah supaya 2 menit itu bisa masuk penonton gitu. Benar. Jadi kita pas mainkan juga sering banget pas saya tanya, udah nyaman, udah enak, ada yang ini gimana. Jadi supaya kita juga kalau kita udah oke dan banyak yang di lokasi udah oke, berarti kita positif yakin kalau misalnya nonton 2 menit juga mungkin udah bisa merasakan apa yang kita rasa. Kemudian Haiko dan juga Katalina, perkenalkan tadi belum ketemuan, saya Imam yang akan menemani juga sore ini ketemu dengan para fans, dengan sahabat juga ketemu dengan kalian, dan juga kita ada interaksi loh dengan teman-teman secara online. Oke, siap ya? Oke, tapi kalau sekarang saya menuju ke Haiko dulu. Haiko itu tadi yang paling terakhir diingat karena adalah salah satu episode dari Teka-teki Cinta. Kamu memerankan 2 karakter. Iya, betul. Ya, Ibu saya pun nonton tadi yang sama kayak yang tadi cowok, nama cowok siapa karakternya? Kevin. Saya mau wakil Kevin kayaknya. Iya, bingung kok ini cewek 2 orang atau kembar atau gimana? Tiba-tiba selesai. Ya, gantung nih. Buat Haiko sendiri, gimana tantangannya memerankan katakanlah 2 karakter? Even tato yang sama pun ternyata ada perbedaannya. Ya kan? Itu bagaimana kamu membangun karakter 2 karakter dalam satu judul dan mesti yaitu dia bagaimana shifting dari actingnya. Sulit sih sebenarnya untuk memerankan 2 karakter, karena kan ya balik lagi namanya juga 2 karakter ya, kita jadi 2 kepribadian yang berbeda. Apalagi di saat syuting kan kita nggak berurutan ya dengan adegan-adegannya. Jadi misalnya di satu hari ini kita bisa harus bolak-balik dari karakter ini terus tiba-tiba jadi karakter ini. Jadi gimana caranya supaya aku nggak ngebawa karakter aku yang ini tiba-tiba aku bawa karakter yang ini. Jadi nanti bikin penontonnya bingung juga kan. Sulit, tapi caranya sih kalau dari aku pribadi aku bikin notes dulu. Jadi aku bikin notes dari 2 karakter ini. Oke, 2 karakter ini misalnya si Viva. Dia tuh tipe orangnya misterius, dia pendiam segala macam. Itu aku bikin notes di situ. Dan buat si Cika dia orangnya ceria, dia talkative, dia sangat wah gitu orangnya. Jadi kalau misalnya ada momen dimana aku lupa karakter aku seperti apa ya yang ini, tinggal dibaca lagi. Ya kembali ke notes-nya. Betul. Kalau tadi juga lihat dari teman-teman juga, melihat dari Haiko juga di Teka-teki Cinta, biasanya adegan-adegan yang membuat kita ngeliat pun sendiri bahwa ini gemes banget sih. Udah baik, udah ngambek, berantem lagi, ada lagi naik lagi, tiba-tiba udah deket, dibikin misterius lagi, nggak perlu tahu namanya, nggak perlu tahu rumahnya, masa rumahnya di pos satpam. Kita nggak pernah tahu ya sampai sekarang. Tapi buat kamu sendiri ada nggak sih momen-momen yang kamu tidak lupakan, yang unforgettable moment di saat kamu proses syuting dari Teka-teki Cinta yang bikin kamu sampai sekarang ya ini bisa kalau diingat lagi tuh bikin gua senyum-senyum dikit gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke serunya ya. Serunya? Ya, aku sih paling suka yang pas syuting di Anyar. Ini pantai ya? Pantai ya? Kamu beach person ya, bukan city person ya? Enggak, lebih suka pantai sih. Lebih suka pantai? Iya, sekali liburan. Ya, kurang lebih. Iya. Tapi ya paling seru sih adegan-adegan di situ sih. Dan ada juga satu adegan, sebenarnya aku nggak ada di adegan itu. Cuman karena si Kenny, perannya Kevin, dia kan di adegan awalnya itu ada dia naik jet ski. Terus dia lihat perempuan tenggelam gitu kan. Sebenarnya aku nggak ada, cuman waktu itu pas mereka syuting adegan itu aku ikut naik. Jadi aku naik dulu karena aku pengen naik jet ski. Mumpung sekalian. Business/pleasure sekalian ya. Betul. Kamu udah di lokasi syuting juga, udah disiapin jet ski-nya. Ikut aja kenapa enggak? Baiklah. Itu juga betul kamu ada bagian kamu untuk syuting juga ya? Iya. Tepuk tangan sekali buat Haiko dengan obrolan kita singkat cara pada sore hari. Tepuk tangan dong buat Haiko teman-teman. Dari Haiko kita berpindah ke Sandrina, apa kabar? Ya, ini kamu buat project mini drama ini pertama kali atau your first experience atau bagaimana nih? First experience itu gimana tuh rasanya yang membuat kamu akhirnya ya selain udah diajak ya dapat kesempatan, tapi apa yang membuat kamu lebih tertarik bahwa wah ini I'm having another new challenge tuh ngikutin namanya mini drama? Sebenarnya banyak banget sih, apalagi waktu kita di set dari kameranya aja beda, terus monitornya juga beda. Beneran ya? Kayak gitu pada beda? Kameranya beda, monitor beda? Oh iya, masa? Soalnya biasanya kan landscape terus kali ini lurus kan? Oh iya
jadi biar bisa nonton di handphone ya, smartphone ya. Jadi bisa nempel tuh ngomong gitu. Iya bener kan? Nempel deh. Ada kayak arahan nggak? Jangan terlalu wide angle gitu ya. Ada, sering. Sering ya, oke. Nempel lagi gitu ya, ikut aja gitu ya, oke. Terus habis itu juga dialognya, karena waktunya cuma 1 menit atau 2 menit, jadi kita juga harus nyesuaiin. Terus benar juga sama apa yang dikatain sama Pak David, setiap kali kita take tuh emosinya harus dapat, karena waktunya kan cuma 1-2 menit kan. Jadi make sure kita harus bikin penonton tuh penasaran gitu. Jadi ya it's a totally different experience banget sih. Oke. Pak David, mic ke Pak David kalau dinyalain tolong. Nomor berapa Pak David? Mic-nya? Ya. Mati juga, mati. Sengaja ini namanya gimmick. Mau bilangnya pasangannya juga beda waktu syuting yang ini. Pasangan yang pura-pura nikah kan pasangannya. Oh iya benar. Tapi gitu, kalau kamu sendiri kan Sandrina di sini adalah karakternya yang terjebak dalam sebuah pernikahan palsu ya. Betul. Yang secara hukum, pernikahan palsu yang sah secara hukum. Nah itu bagaimana kamu menyalami karakter kamu sebagai orang yang nampaknya ya terjebak dilema banget nih, kemudian terjebak dalam sebuah pernikahan, dan bagaimana soal pendalaman karakternya? Pendalaman karakternya mostly dibantu sama Pak Syarat. Thank you so much, karena menurut aku Naila beda banget. Biasanya aku dapet karakter yang kayak cewek baik-baik kali ya bisa dibilang. Nah Naila tuh anak jaksel banget. Really? Anak jaksel banget, jadi setiap kali ngomong juga ada bahasa-bahasa Inggrisnya. Iya. Which is really fun. Aku That's anak jaksel ya? Which is really fun, you know. I mean. Ya, jadi mungkin bisa dibilang jadi Naila ya kayak jadi Sandrina kali ya. Oke. Ya cuma bisa dibilang Naila tuh centil gitu kan. Jadi very girly. Oke, ada nggak sih dari director Pak Syarat yang pesan yang paling kamu ingat dari seluruh proses syuting dari Pura-Pura Nikah? Disengaja nih, ini jam-jam mengantuk soalnya butuh kafein, butuh kopi. Naila harus agak heboh kali ya. Jadi kalau ngomong tuh kayak wah gitu. Oh gitu, jadi ya tetap manis tapi penuh dilema tapi tetap heboh. Oke, baiklah. Tepuk tangan buat Sandrina dengan obrolan kita pada sore hari ini. Thank you. Nanti kalau mau panjang lebar nanti buat rekan-rekan media juga. Dan Sandrina kita beralih ke sebelah kirinya Junior. Asik. Nah, Junior Robert sendiri, kalau kamu sebagai seorang aktor melihat, kita agak teknis menuju ke karakter di Pura-Pura Nikah tuh, paling gede tuh sebelah kanan fotonya. Bagaimana kamu melihat format mini drama ini? Nggak cuma masalah format mini drama, dari durasinya, dari format tampilannya juga yang jadi kayak IG story 16-19 seperti itu. Bagi format ini, bagi aktor-aktor muda untuk bisa lebih fleksibel atau ada pembelajaran baru dalam dunia acting? Menurut aku sih ini sesuatu yang unik dan sangat bagus sih menurut aku ya. Karena ini jadi ngebuka lebih banyak peluang untuk orang jadi bermain di dunia layar gitu. Jadi ini sesuatu yang unik dan bagus banget menurut aku. Dan ini pun juga menurut aku challenging banget. Bahkan untuk kita yang syuting film, website, ngelakuin ini sesuatu yang challenging gitu. Iya, sama kayak Sandra tadi bilang bahwa apa juga sih yang membuat pelajaran baru yang kamu dapetin pada saat syuting ini drama ini? Pertama kita ya kayak tadi sih dibilang emang kita tuh harus gimana caranya dalam satu episode itu kita harus bikin penonton jadi penasaran, jadi lebih gimana dalam satu episode itu penonton bisa ikut, misalkan adegan nangis. Itu kan susah kita untuk bikin penonton bisa nangis dalam 2 menit ya. Itu susah banget. Nah itu yang challenging banget sih. Jadi makanya menurut aku juga walaupun ini ya cuma 2 menit per episode, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele gitu. Karena ini challenging banget dan cukup susah gitu. Jadi kalau misalkan, nah kenapa aku senang di sini karena aku juga kebantu banget dengan Pak Sayar. Itu benar-benar didikannya kita gimana caranya, kita bahkan beberapa kali juga ngulik scene, ngulik skenario diubah supaya 2 menit itu bisa masuk penonton gitu. Benar. Jadi kita pas mainkan juga sering banget Pak Sayar nanya udah nyaman, udah enak, ada yang ini gimana. Jadi supaya kita juga kalau kita udah oke dan banyak yang di lokasi udah oke, berarti kita positif yakin kalau misalnya nonton 2 menit juga mungkin udah bisa merasakan apa yang kita rasa gitu. Jadi sebelum ngerasain apa yang dirasakan dilihat oleh penonton, pemain pun ditanya balik nih, lo udah oke belum ya? Dan adegan seperti itu ya. Dan kemudian juga dari selama proses syuting dari Pura-Pura Nikah, ada nggak momen atau adegan yang Junior lewati lakukan yang kayaknya membuat bahwa ini
selain juga pengalaman baru yang membuat lo kayak ini unforgettable moment? Semua proses syutingnya sih unforgettable banget ya. Karena kan emang ini pertama kalinya ya. Bahkan aku juga termasuk bangga juga karena ini project pertama kali di Indonesia bisa melakukan mini drama seperti ini kan. Jadi ya aku cukup proud lah dan gak bakal bisa lupa mungkin karena ini project pertama Cinemat Video untuk ngelakuin ini kan. Gak bakal bisa lupa. Thank you so much Junior Robert. Tepuk tangan lagi buat Junior, teman-teman media dan juga teman-teman fans juga. Aiko udah, Sandrina udah Junior juga udah. Nah ini ke sebelah saya, Catalina. Tepuk tangan sekali buat Catalina dong. Pada sore hari ini yang ternyata juga membintangi 2 judul ya. Selain Pura-Pura Nikah, juga Rekaman Cinta Terlarang. Nah kalau buat Catalina sendiri, ini pengalaman pertama juga nggak sih untuk ikutan project mini drama? First experience. Dan ini bisa nggak ceritain bagaimana awal kamu bisa bergabung dan langsung 2 judul gitu? Wow, you're so lucky. Saya jadi anak jaksel tuh kayak Sandrina tuh, pakai bahasa Inggris tuh. So I basically dapat tawaran dari Basyara dan dari pihak Cinemat juga. I'm really lucky and blessed buat bisa ikut di 2 judul ini. It was my first time and I had so much fun. Dan tadi kalau Pura-Pura Nikah kan udah dijelasin sama Junior dan juga tentunya sama Sandrina. Kamu boleh gak sedikit juga berbagi bagaimana pengalaman kamu pada saat syuting untuk mini drama yaitu Rekaman Cinta Terlarang? Di lokasi syuting, it was really fun, seru banget syutingnya karena we also build a friendship bond sama pemain-pemain lain di Rekaman Cinta Terlarang. Jadi every time I had to go to set, jadi bukan sebatas kerja tapi seru karena ketemu teman-teman dan it was really fun. Ya sama kayak Junior juga, Sandrina juga ada hal baru nggak sih kamu pelajari pada saat gini ya, this is how they do di saat mereka membuat yang namanya mini drama. Ada pelajaran baru nggak sih, pengalaman baru? Banyak pelajaran baru, as Junior and Sandrina said, you have to learn. Kita sebagai pemainnya kita harus bikin penonton ngerasain banyak, a lot of emotions in a really short period of time, semenit 2 menit. So aku belajar gimana mainkan karakter dengan durasi waktu yang lebih kecil kan gitu. I learned a lot of things. Teman-teman buat Catalina juga pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.